Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang gerak pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang gerak lurus. Gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan awali dengan gerak lurus beraturan. Coba perhatikan gerak dari mobil berikut. Ya, mobil tadi mengalami kebocoran oli, sehingga pada saat tertentu dia akan meneteskan oli. Apa makna dari tetesan oli? Kita ulang sekali lagi. Ya, makna dari tetesan oli tadi adalah bahwa setiap tetesan oli akan menunjukkan posisi di mana mobil berada. Awalnya mobil berada di sini, kemudian pada 1 detik berikutnya mobil berada di situ setelah menempuh jarak 10 meter. 1 detik berikutnya mobil berada di sini 10 meter dari posisi yang kedua, dan seterusnya. Jadi setiap 1 detik menunjukkan perubahan kedudukan atau perubahan posisi yang ditandai dengan tetesan oli. Bagaimana dengan kecepatan mobil pada gerak lurus beraturan? Dalam waktu 1 detik, mobil menempuh jarak 10 meter. Dalam waktu 2 detik, mobil menempuh jarak 20 meter. Artinya bahwa setiap 1 detik, mobil menempuh jarak 10 meter. Ini juga 1 detik ya, dari 1 detik ke 2 detik itu artinya waktunya 1 detik menempuh jarak 10 meter. Jadi kecepatannya selalu tetap. Di sini 10 meter per 1 detik, 10 meter per 1 detik, 10 meter per 1 detik. Bagaimana dengan percepatan pada gerak lurus beraturan? Kalau kita perhatikan tadi, dari detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya, kecepatannya selalu tetap. Artinya tidak terjadi perubahan kecepatan. Karena tidak terjadi perubahan kecepatan, maka percepatannya sama dengan 0. Dengan demikian, gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada suatu lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan yang dimaksud adalah arah gerak benda selalu tetap, menempuh jarak berupa garis lurus, dan besar kecepatannya juga tetap. Karena besar kecepatannya tetap, maka tidak ada perubahan kecepatan, sehingga percepatannya yang merupakan perubahan kecepatan setiap selang waktu tertentu sama dengan 0. Grafik gerak lurus beraturan dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 3 grafik. Grafik yang pertama adalah grafik posisi atau kedudukan terhadap waktu. Di sini menunjukkan kedudukannya selalu berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Tetapi perubahannya adalah selalu tetap sehingga ditunjukkan dengan garis lurus. Grafik yang kedua adalah grafik kecepatan atau velocity terhadap waktu. Kalau kita perhatikan, kecepatannya selalu tetap seiring pertambahan waktu. Menunjukkan angka yang tetap ketika waktunya bertambah. Grafik yang ketiga adalah grafik percepatan atau akselerasi terhadap waktu. Di sini menunjukkan akselerasinya atau percepatannya juga tetap, tetapi menunjukkan angka 0. Dengan demikian, percepatan pada gerak lurus beraturan adalah 0.
Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Grafik kedudukan terhadap waktu berupa garis lurus yang miring atau mengalami kenaikan. Sedangkan kecepatan terhadap waktu menunjukkan angka yang selalu tetap. Sedangkan percepatan terhadap waktu menunjukkan angka 0 seiring waktunya bertambah. Baik, berikutnya kita masuk pada gerak lurus berupa beraturan. Dinamakan gerak lurus berupa beraturan karena gerak ini berada pada lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Dengan demikian, percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dibedakan menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa bedanya? Mari kita simak tayangan berikut. Untuk GLBB dipercepat, kita perhatikan mobil yang akan maju berikut ini. Nah, mobil tersebut mengalami kebocoran oli sehingga setiap 1 detik menetes 1 tetesan oli. Setiap 1 tetesan oli menunjukkan posisi mobil berada pada saat itu. Jadi makna tetesan oli menunjukkan posisi atau kedudukan mobil di saat itu. Nah, bagaimana kecepatan pada GLBB dipercepat? Mari kita perhatikan bahwa dalam 1 detik pertama, detik 0 sampai 1 detik, itu mobil menempuh jarak 5 meter. 1 detik kedua, mobil menempuh jarak 15 meter. Detik pertama ke detik kedua, jarak yang ditempuh adalah 15 meter. Tanggal 15 meter per detik, kecepatannya adalah 15 meter per detik atau 15 meter per sekon. Awalnya adalah 5 meter per sekon. Dari detik kedua ke detik ketiga menempuh jarak berapa? Dari 20 menjadi 45. Ya, tepat sekali. Jadi 25 meter dalam waktu 1 detik. Sehingga kecepatannya adalah 25 meter per sekon. Dari detik ketiga ke detik keempat, waktunya sama 1 detik, menempuh jarak sebesar 35 meter. Sehingga kecepatannya adalah 35 meter per detik. Kalau kita perhatikan, detik, kecepatannya berubah. 10 meter. Tambahan kecepatan ini yang kita namakan percepatan. Pada GLBB dipercepat, percepatannya tetap bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan grafik GLBB dipercepat berikut ini. Ada 3 grafik. Grafik yang pertama adalah grafik kedudukan atau posisi terhadap waktu. Menunjukkan bahwa posisinya akan bertambah dan bertambahnya semakin besar setiap bertambahnya waktu. Grafik yang kedua adalah grafik velocity atau kecepatan terhadap waktu. Kalau kita perhatikan, kecepatannya diawali dari 0 karena ini mobil berawal atau bermula dari kedudukan diam. Kecepatannya bertambah terus secara teratur sehingga membentuk grafik berupa garis lurus. Grafik yang ketiga adalah grafik percepatan atau akselerasi terhadap waktu. Kita perhatikan bahwa grafik ini akan membentuk grafik lurus tetapi mendatar. Ini menunjukkan bahwa percepatannya selalu tetap dari waktu ke waktu. Dari awal 5 detik, 3 detik, 10 detik, 50 detik, percepatannya selalu tetap dan nilainya di atas angka 0 atau bernilai positif. Ini menandakan bahwa gerak ini mengalami percepatan. Nah,
Secara sederhana dapat digambarkan demikian. Selanjutnya adalah GLBB diperlambat. Mari kita simak tayangan berikut. Iya. Detik pertama, ini awalnya detik saat 0 detik atau kedudukan awal, dan 1 detik berikutnya mobil itu meneteskan oli. 1 detik berikutnya mobil masih meneteskan oli lagi, dan 1 detik berikutnya masih selalu meneteskan oli setiap 1 detik. Tetesan oli menandakan bahwa kedudukan mobil itu selalu berubah. Nah, bagaimana kecepatannya? Mari kita cermati satu persatu. Dari awal, kedudukan awal sampai kedudukan 1 detik berikutnya itu menempuh jarak 45 meter. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya adalah 45 meter per detik, 45 meter per sekon. Dari kedudukan kedua ke kedudukan ketiga, dari kedudukan ini, ya, detik pertama sampai ke detik kedua, waktunya 1 detik, menempuh jarak berapa? Dari 45 meter menjadi 80, ya, sebesar 35 meter. Jadi kecepatan yang dialami oleh mobil tadi adalah 35 meter per detik. Dari detik kedua ke detik ketiga terjadi perubahan kedudukan sebesar 25 meter, sehingga dapat dikatakan bahwa mobil bergerak dengan kecepatan 25 meter per detik. Dari detik ketiga ke detik keempat mengalami perubahan kedudukan sebesar tepat sekali 15 meter per detik, 15 meter, sehingga kecepatannya 15 meter per detik. Nah, dari detik keempat ke detik kelima itu terjadi perubahan kedudukan sebesar 5 meter dalam waktu 1 detik, sehingga kecepatannya adalah 5 meter per detik. Kalau kita perhatikan kecepatan dari 1 detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya, terjadi pengurangan. Awalnya 45 menjadi 35, 25, 15, dan akhirnya 5. Terjadi pengurangan sebesar 10. Nah, karena terjadi pengurangan, artinya bahwa gerak ini diperlambat dengan perlambatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat, atau negatif 10 meter per sekon. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak grafik GLBB diperlambat berikut. Nah, untuk kedudukannya atau posisinya, dia akan semakin lama semakin pendek. Dari waktu ke waktu, kedudukannya perubahannya semakin kecil. Nah, dimungkinkan kalau ini terus menerus, maka dia akan berbalik arah. Kalau turun berarti berbalik arah. Bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatannya kalau kita perhatikan awalnya 20, lalu menurun sampai akhirnya 0. Kalau kecepatan 0, maka keadaan benda itu adalah diam. Nah, kita perhatikan percepatannya juga akan stabil, mendatar ya, tapi di bawah angka 0. Karena di bawah angka 0 menunjukkan negatif, artinya bahwa gerak benda itu adalah diperlambat. Atau secara sederhana digambarkan seperti ini. Kecepatannya berkurang, kemudian posisinya semakin merapat, ya, semakin sedikit jarak yang terpisahnya atau jarak pisahnya. Kemudian percepatannya di bawah angka 0 atau negatif. Ini menunjukkan bahwa gerak ini diperlambat. Nah, contoh-contoh GLBB dapat kita simak sebagai berikut. Gerak vertikal ke atas. Kalau kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan mengalami apa? Mari kita simak ya. Nah, dari tayangan ini kita lihat bahwa jaraknya akan semakin kecil. Anak-anak juga bisa mencoba di rumah masing-masing. Kalau kalian melempar benda ke atas, apa yang terjadi? Apakah benda itu akan semakin cepat atau tetap, atau justru akan
tentu kalau kita melempar benda ke atas pasti akan kembali lagi. Nah, sebelum kembali dia akan berhenti sesaat. Ini adalah contoh dari GLBB diperlambat. Semakin ke atas kecepatannya akan semakin berkurang. Akhirnya berhenti, lalu kembali lagi dengan kecepatan sebaliknya. Ya, nanti kalau udah jatuh bebas, dia akan dipercepat. Gerak vertikal ke atas, ya, gerak vertikal ke atas adalah benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal sebesar V0. Dan gesekan udara misalnya kita abaikan, saja tidak ada gesekan. Nah, suatu benda yang dapat dikatakan bergerak vertikal ke atas jika menunjukkan benda itu bergerak dengan lintasan pada seluruh vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Kecepatan benda berubah secara teratur, yaitu semakin menurun. Kecepatan benda pada titik tertinggi atau titik maksimum adalah 0. Benda mengalami perlambatan sebesar negatif G. Apa itu G? G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kita baru jadi benda akan mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi bumi, namun nilainya negatif. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gerak dengan kecepatannya gravitasinya. Contoh berikutnya adalah gerak jatuh bebas atau gerak jatuh bebas. Nah, pada saat gerak jatuh bebas, maka semakin lama semakin kalian bayangkan kalau misalnya kalian jatuh atau sedang menjatuhkan benda, maka semakin lama akan semakin besar kecepatannya. Bisa kita lihat semakin tinggi kalau kalian menjatuhkan dari suatu tempat, maka kecepatan pada saat jatuh itu akan semakin tinggi juga. Ya, ini kita tidak sampai pada rumus gerak, kita cukup contoh-contoh dari gerak lurus berubah peraturan. Selain dua tadi, anak-anak juga bisa menyaksikan pada saat anak-anak naik kendaraan kalian gas, kemudian naik sepeda di jalan menurun, itu akan dipercepat. Kemudian naik sepeda pada saat jalan menanjak, itu akan diperlambat. Pada saat anak-anak ngerem, itu juga akan diperlambat. Oke, demikian pelajaran kita hari ini tentang gerak lurus suatu benda. Semoga bermanfaat.